Untuk soal nomor 1 nih, halaman 350. Apa yang ditanyakan? Menurut bacaan, gas yang kadarnya paling tinggi di troposfer, bersifat stabil dan tidak reaktif adalah, silakan boleh munculkan jawaban kalian masing-masing kira-kira jawabannya apa. Gas apa yang kadarnya paling tinggi di dalam bacaan? Ya di mana? Di troposfer. Ada yang menjawab yang A nih. Nah, yang lain setuju yang A juga. Oke, halaman 350. Silakan. Karena Ibu menggunakan HP ya, kalau ada yang kalian tanyakan atau munculkan jawaban di chat ya. Jadi ini kurang luas nih kalau di HP ya. Jadi kalau yang terbaca baru Ibu sampaikan ya. Oke. Untuk soal nomor 1 ada yang menjawab yang A nih. A itu N2 ya. Kita cek. Kenapa N2? N2 itu apa? Kita cek ya. Lambang apa ya. Di sini bumi merupakan tempat tinggal utama manusia dan berbagai makhluk hidup lain. Bumi menyediakan lapisan atmosfer ya yang mendukung kehidupan dan keberlangsungan kehidupan. Nah, di sini ada lapisan yang bernama troposfer, katanya ini yang paling dekat dengan permukaan bumi. Jadi dijelaskan tropos itu katanya perubahan, sfer di situ diartikan ruangan. Nah, seterusnya ya. Ini katanya kondisi dan cuaca di lapisan troposfer selalu mengalami perubahan dengan pencampuran berbagai macam gas di dalamnya. Di situ dijelaskan ketebalannya itu berapa kilometer ya, tergantung pada ketinggian permukaan bumi katanya. Lapisan troposfer ya, mengandung udara yang kita hirup ya, termasuk awan katanya nih. Merupakan lapisan atmosfer dengan kerapatan tertinggi dan mengandung 3/4 dari total massa atmosfer. Nah, kita cek ya. Di sini untuk pertanyaan nomor 1 di halaman 350, nomor 1 itu yang dijelaskan jawabannya dapat terlihat di salah satunya di paragraf 2 itu ya. Oke, pertanyaannya tadi apa untuk soal nomor 1? Yang punya ciri kadarnya paling tinggi di troposfer, bersifat stabil dan tidak reaktif itu gas apa namanya? Nah, kadarnya paling tinggi. Di sini kita temukan ada nitrogen N2 ya. Seperti itu. Nah, bisa kita bahas. Kita lihat ya. Seperti ini ya. Oke. Dibandingkan dengan gas yang lainnya, lapisan troposfer di sini gas yang kadarnya paling tinggi terlihat dari angkanya itu 70 persentasenya ya, 78% dibandingkan gas oksigen dan yang lain. Kayak gitu. Terus, nah, kita lanjutkan. Nah, oke, ternyata ini bisa juga ya. Oke. Apalagi tidak reaktif ya. Tidak reaktif, kalian temukan di sebelah mana nih? Nah, ada ya. Di situ sangat stabil gitu ya. Oke. Sangat stabil dan tidak reaktif. Daya itu untuk penjelasan apa yang sangat stabil dan tidak reaktif? Gas nitrogen di penjelasannya. Gas nitrogen, gas yang sangat stabil. Itu ya, jadi jawabannya tepat satu yang A. Jadi ini Ibu menggunakan apa ya? Oke, kita lanjutkan kembali untuk soal nomor selanjutnya. Ya, jawabannya untuk soal nomor 1 itu N2 nitrogen ya. Kita bahas yang soal yang nomor 2, peran petir. Peran petir menghasilkan gas NOx di troposfer adalah, apakah mereaksikan amonia dengan gas oksigen,
atau mengonversi nitrogen dioksida dengan bantuan bakteri, atau opsi yang mana? Silakan. Boleh kalian menunjukkan jawaban kalian. Sambil menunggu jawaban kalian ya. Kita cek kata kunci bukan atmosfer ya, apa? Petir. Oke, kita cek. Oke, sebentar. Ini bergeser nih. Ibu akan coret dulu ya. Jadi untuk soal nomor 1 yang baru bergabung, ulangi ya. Nomor 1 jawabannya yang A, nitrogen N2. Oke, Ibu akan hapus nih. Oke, jadi setelah Ibu berikan, Ibu sampaikan jawabannya apa, Ibu tandai lalu Ibu hapus kembali ya. Takutnya bergeser ke opsi yang lain. Ibu ulangi, 1 itu yang A. Kata kuncinya apa? Petir. Kalian temukan petir di mana? Ini ada di paragraf. Kita cek penjelasan dari paragraf, dari awal paragraf ini gitu ya. Gas nitrogen dapat bersenyawa dengan gas oksigen membentuk NOx. NOx itu apa? Nitrogen oksida ya. Kayak gitu. Nah, dalam kimia atmosfer, NOx nih, nitrogen oksida ya, merupakan simbol yang menyatakan total konsentrasi nitrogen monoksida. Dilambangkan apa? NO ya. Dan nitrogen dioksida. Sejumlah besar NOx terbentuk secara alami oleh petir. Dan dalam jumlah kecil melalui perantaraan bakteri di dalam tanah. Ya, pembentukan NOx itu. Nah, NOx merupakan salah satu polutan utama yang menyebabkan polusi udara, menyebabkan pembentukan kabut asap ya, dan memengaruhi kadar ozon ya, atau O3 di atmosfer. Kayak gitu. Nah, sampai situ kalian menemukan konteks dari peran petir menghasilkan gas NOx di troposfer itu apa? Nah, jadi setuju dengan jawaban yang delta nggak? Jadi jawabannya itu yang delta, ya. Delta. Oke. Bisa dulu. Nah, delta nih menyebabkan reaksi gas nitrogen dan oksigen. Menyebabkan ya reaksi gas nitrogen dan oksigen. Di awal paragrafnya apa? Gas nitrogen dapat bersenyawa dengan gas oksigen membentuk nitrogen oksida. Tadi nitrogen oksida itu dapat terbentuk secara alami oleh petir, ini salah satunya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta ya. Ada kemungkinan jawaban selain delta nggak? Boleh disampaikan. Atau sambil menunggu tanggapan kalian, Ibu akan lanjutkan dulu ya. Sambil menunggu tanggapan dari kalian. Sudah, jadi diulangi nomor 2 yang delta menyebabkan reaksi gas nitrogen dan oksigen. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Menurut bacaan, perbedaan sifat antara N2O dengan NOx. NOx tadi sudah kalian ketahui apa? NOx itu adalah nitrogen oksida. Nah, N2O belum terlihat oleh kita tadi, belum kita baca ya. N2O. Apa perbedaan sifat antara keduanya ya? Antara N2O dan NOx. Apa sih N2O itu ya? Kita akan lihat kata kunci N2O ada di mana. Nah, baru muncul di paragraf yang ini ya, yang 1, 2, 3, 4. Paragraf yang 4 tadi ya. Nah, di sini ada N2O nih. Gas apa nih? Dinitrogen oksida. Kalau tadi kita temukan ada NO2 itu adalah nitrogen dioksida.
Tapi kalau N2O apa? Dinitrogen oksida ya. Nah, apa perbedaan antara N2O dan NOx katanya? Nah, Ibu munculkan dulu ya jawabannya, yaitu yang B. B itu apa? NOx mudah terbakar. NOx itu apa? Nitrogen oksida ya, mudah terbakar. Namun tidak berkontribusi pada pemanasan global. Agar tidak bolak-balik halaman yang dimaksud, menuju soal yang dimaksud ya. Karena ini Ibu terbatas nih di HP ya. Oke, jadi Ibu ulangi yang jawaban untuk soal nomor 3 di halaman 350 itu yang untuk nomor 3 ya, yang B yang Bandung, NOx itu mudah terbakar. Nah, kenapa mudah terbakar? Salah satunya terlihat di sini. Oke. Nah, kalian menemukan tidak ada yang mengacu ke pembahasan mudah terbakar. Nah, Ibu menemukannya salah satunya ini ya. NOx juga banyak terbentuk dalam reaksi pembakaran. Ada apa? Namun kontribusi pada pemanasan global. Nah, itu kaitannya dengan N2O di nitrogen oksida itu berarti, nah kita lihat ya gas di nitrogen oksida alias N2O ya. Katanya apa? Adalah gas yang relatif inert ya. Ada yang familiar dengan istilah inert? Nah, oke. Dan bukan merupakan polutan. Bukan merupakan polutan meskipun berkontribusi pada penipusan ozon dan terjadinya pemanasan global. Nah, maaf ya. Jadi, agak tertutup. Intinya seperti ini. Jadi Ibu ulangi, N2O alias dinitrogen oksida itu katanya apa? Pemicu atau ya penyebab atau berkontribusi pada terjadinya pemanasan global. Kayak gitu ya. Itu yang membedakan dengan NOx. NOx itu di situ penjelasannya adalah gitu ya. Banyak terbentuk dalam reaksi pembakaran. Jadi di sini penjelasannya mudah terbakar. Nah, alasan lain kenapa namun tidak berkontribusi pada pemanasan global. Oke, kalau Ibu lihat di sini penjelasannya adalah di dalam ini, yang ini ya. NOx merupakan salah satu polutan utama yang menyebabkan polusi udara, menyebabkan pembentukan kabut asap ya, dan memengaruhi kadar ozon di atmosfer. Jadi tidak dijelaskan ya bahwa NOx itu salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Yang sudah jelas itu adalah N2O yang merupakan salah satu pemicu pemanasan global. Nah, jadi dari penjelasan yang kita temukan di paragraf 4 dan 5 ya, di halaman 350, kita ambil jawaban apa? Untuk soal nomor 3 itu yang B. Sebentar. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Kenapa tidak kalian pilih yang A misalkan? N2O sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk mendukung pertumbuhan. Nah, di sini kesalahannya itu adalah bukan N2O ya, yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan itu boleh kalian lihat di paragraf 3. Ibu sampaikan saja ya, tanpa Ibu geserkan ya layarnya, karena akan berpengaruh ke caratannya ya. Boleh kalian cek di paragraf 3, di situ dijelaskan apa? Nitrogen alias N2 ya, merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Tetapi tumbuhan tidak dapat langsung mengambil gas nitrogen dari udara. Nah, intinya adalah yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan itu bukan N2O tapi N2. Gitu ya. Jadi, kenapa tidak kita pilih yang A? Alasannya, kesalahannya di situ. Kenapa tidak kita pilih yang C? N2O berkontribusi
sangat, Ibu ulangi, N2O berkontribusi secara signifikan pada penipisan lapisan ozon. Padahal tadi ada ya, bahwa N2O ini, ada yang ingin lebih diperkecil ya. Ibu, sebentar ya. Bu, sebutkan. Nah, oke. Ada yang menjawab yang ya, itu untuk nomor berapa? Mohon maaf nih. Boleh dimunculkan nomornya ya. Baru Ibu buka chatnya. Screen-nya Ibu akan kecilkan. Halamannya sekarang yang baru bergabung, halaman 350 ya. Jadi Ibu menggunakan HP ini, jadi agak terbatas ya. Oke, bagaimana? Layarnya sudah cukup atau masih terlalu besar? Oke, jadi untuk soal nomor berapa nih? 3 sepakat dengan yang D ya. Ini. Nah, kenapa tidak yang A? Boleh kalian cek di teksnya ya tadi bukan N2O tapi N2 alias nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Kenapa bukan yang C? Nah, sebenarnya yang N2O itu ya berkontribusi pada penipisan lapisan ozon ya. Ada di paragraf 4. Tapi kenapa tidak kita pilih yang C? Nah, alasannya lah di sini ada secara signifikan. Di dalam teksnya tidak disertakan penjelasan berkontribusinya itu secara signifikan, gitu ya. Jadi tidak kita pilih yang C. Kenapa tidak kita pilih yang delta? NOx merupakan gas inert yang tidak mudah bereaksi dengan oksigen. Yang tadi gas inert itu yang mana? Penjelasan gas yang relatif inert yang di dalam teksnya itu adalah gas dinitrogen oksida. Jadi bukan NOx, tapi apa yang dinitrogen oksida? N2O ya, yang inert itu katanya. Ya, di sini bukan NOx, tapi N2O yang merupakan gas inert. Kenapa bukan yang E? Kita cek NOx terbentuk dalam proses pembakaran bersuhu tinggi. Nah, sebenarnya NOx tadi dimunculkan katanya ya, di paragraf terakhir silakan dilihat, NOx juga banyak terbentuk dalam reaksi pembakaran ya. Oke, terutama dalam pembakaran bersuhu tinggi. Sebenarnya yang E bisa nih. Tapi kenapa tidak kita pilih yang E? Itu ada proses. Penjelasan dalam teksnya itu tidak memunculkan dalam prosesnya gitu. Walaupun ya secara arti atau makna imbuhan pean ya kayak gitu, pembakaran dalam konteks ini sebenarnya terlihat proses juga ya. Tapi dalam teksnya tidak didetailkan gitu ya, tidak didetailkan gitu bahwa ke prosesnya, bahwa NOx ini terbentuk dalam prosesnya, tapi yang muncul adalah dalam teksnya NOx ini. Nah, harusnya apa? Reaksi gitu ya. NOx Nah, jadi harusnya bukan proses pembakaran tapi apa? Reaksi pembakaran, gitu ya. NOx terbentuk dalam reaksi pembakaran, harusnya seperti itu. Itu alasan kenapa tidak kita pilih yang Ibu geser dulu ya. Nah, jawabannya apa tadi? Bergeser ya, mohon maaf. Oke, jadi nomor 3 yang baru bergabung, nomor 3 ini halaman 350 dan 351 ya. Intinya, nah Ibu tandai dulu. Nah, ada yang menjawab untuk nomor 4 ya, untuk nomor selanjutnya nih. Katanya jawabannya yang Bandung untuk nomor 4. Jadi Ibu lisankan sebelum ke soal nomor 4 ya. Kenapa tidak yang E? Tadi ya harusnya bukan proses pembakaran tapi reaksi pembakaran. Ibu ulang nih, takutnya tadi bergeser dan kalian lihatnya di nomor yang jadi opsinya jadi berganti gitu ya. Oke, jadi nomor 3 itu yang Bandung. Oke.
Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, nomor 3 yang B ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Tadi ada yang menjawab yang Bandung. Yang baru bergabung ini kita sedang membahas soal halaman 351 ya. Nah, B itu apa? Katanya troposfer itu artinya untuk opsi B nih, lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi dengan kerapatan paling rendah. Nah, sebenarnya penjelasan untuk, nah ada yang menjawab nih, yang A katanya. Ada yang A, ada yang B, kita bahas ya. Apa bedanya A dengan B? Untuk soal nomor 4 ya. Yang A itu gas yang bersifat inert dengan kadar yang sering berubah di lapisan atmosfer. Nah, penjelasan untuk inert itu apa tadi? Gas dinitrogen oksida ya, seperti itu. Nah, apakah itu bisa mewakili bahwa arti troposfer itu adalah gasnya? Nah, apakah troposfer itu nama gas atau apa? Terus kalau B apa? B itu lapisan atmosfer, bisa ya? Nama lapisan atmosfer. Oke. Terus B bisa, C bisa, maksudnya lapisan atmosfernya itu sebagai kata kunci gitu ya, bahwa troposfer itu adalah salah satu lapisan atmosfer. Berarti antara B, C, D itu bisa nih. Apakah yang E memungkinkan? E itu kondisi cuaca dalam lapisan atmosfer yang mudah berubah. Yang ditanyakan apa arti dari troposfer? Nah, troposfer itu lapisan ya, lapisan atmosfer. Nah, kita lihat di teks paragraf berapa nih untuk penjelasan troposfer. Nah, ini kan tadi dijelaskan bumi merupakan tempat tinggal umat manusia dan seterusnya. Bumi menyediakan lapisan atmosfer yang mendukung kehidupan dan keberlangsungan kehidupan. Di sini baru disebutkan troposfer ya. Troposfer itu apa katanya? Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Nah, sebenarnya yang B bisa nih. Tapi, apakah penjelasan untuk kerapatan paling rendah itu sesuai? Kita lanjutkan lagi ya. Tropos itu diartikan perubahan, sfer itu diartikan adalah ruangan gitu ya. Kondisi dan cuaca di lapisan troposfer selalu mengalami perubahan. Untuk penjelasan yang kata kuncinya kan itu di kalimat yang ini ya. Tapi penjelasan untuk kondisi dan cuaca itu bukan penjelasan untuk troposfer itu apa ya. Oke, kita lanjutkan. Lapisan troposfer, nah, pelan-pelan berarti ya. Lapisan troposfer gitu punya ketebalan sekian kilometer, di situ dijelaskan. Tuh, lapisan troposfer mengandung udara yang kita hirup, termasuk awan, katanya. Merupakan lapisan atmosfer dengan kerapatan tertinggi. Nah, jadi di situ yang B jadi kurang sesuainya di mana? Yaitu kerapatannya tertinggi. Sementara di B itu apa? Kerapatan paling rendah. Sementara di sini adalah paling tinggi alias tertinggi gitu ya. Kita lanjutkan. Kalau gitu antara C dengan D kalau gitu. Dan kita lanjutkan lagi. Dan mengandung 3/4 dari total massa atmosfer. Dan seterusnya, silakan. Jadi selain A, B, dan E, sudah kita bahas tadi A, B, E ya. Kalian setuju C atau D? Kita bahas yang C kalau gitu ya. Kita cek dulu jawaban kalian. Nah, ada yang menjawab tadi ya, baru Ibu buka. Yang A nih, nah tadi sudah kita bahas ya. Jadi mohon maaf kalau terlewat Ibu baca ya, karena kadang muncul di layar, kadang tidak nih. Karena Ibu menggunakan HP ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Jawabannya, Ibu munculkan dulu. Jawabannya adalah untuk soal nomor
4 itu nah, yang C. Kita bandingkan antara B, maaf, ulangi. Kita bandingkan antara C dengan D. Kalau C apa? Lapisan atmosfer yang mengandung gas NOx dengan kadar yang selalu berubah. Kenapa bukan yang delta? Kita cari alasan ya, kenapa bukan yang delta. Delta itu apa? Lapisan atmosfer yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk respirasi. Nah, di sini memang tadi penjelasannya bumi merupakan tempat tinggal umat manusia dan seterusnya. Nah, ada bumi, katanya bumi, ulangi, bumi menyediakan lapisan atmosfer yang mendukung kehidupan dan keberlangsungan kehidupan yang ada di paragraf pertama. Lapisan troposfer nih mengandung udara yang kita hirup katanya, termasuk awan. Merupakan lapisan atmosfer dengan kerapatan tertinggi dan seterusnya. Nah, kenapa tidak kita pilih yang delta? Jadi, kalau dilihat ya, memang di sini di lapisan tersebut, lapisan troposfer mengandung udara yang kita hirup. Kayak gitu. Tentu berkaitan dengan respirasi ya. Kayak gitu. Nah, tapi penjelasan untuk troposfer ini bisa kita lebih tepatnya itu adalah untuk uh, atau opsi yang mana ya? Itu yang saya kita bahas dulu. Ber, berdasarkan gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan penjelasan tropos itu apa? Perubahan. Sfer itu beruangan gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau dilihat, kenapa bukan yang delta? Bisa kalian lihat di paragraf 2 ya. Nah, boleh dilihat di uh, kalau menggunakan atau punya bukunya, buku diktatnya boleh ya. Kalau menggunakan ada laptop juga dan gawai juga, boleh cek di gawai atau laptop masing-masing ya untuk mengecek teksnya. Nah, di halaman 350 ya, teks paragraf 2 kayak gitu. Yang dibutuhkan untuk respirasi itu apa di situ penjelasannya? Nah, kalimatnya seperti ini. Sementara itu, gas oksigen adalah gas yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk respirasi. Kayak gitu ya. Nah, jadi penjelasan kenapa oksigen dibahas juga nih dalam pembahasan troposfer. Karena dalam lapisan troposfer ada juga gas oksigen dengan persentase berapa? 21%. Yang tertingginya apa nitrogen tadi ya 78%. Jadi penjelasannya itu lebih sesuainya itu adalah yang C untuk menjelaskan troposfer itu ya. Kata kuncinya apa? Ada kata berubah, perubahan kayak gitu. Mengandung apa? NOx. Tadi ada ya penjelasan NOx tadi. Seperti itu. Nah, jadi salah satunya mengandung gas NOx. Tadi ada ya pembahasan NOx juga. Kayak gitu jadi 4 yang C nih. Yang lain bagaimana? Setuju atau tidak? Nah, silakan. Tadi sampai langsung hapus ya. Agar tidak bergeser. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Boleh dimunculkan jawaban kalian. Nomor 5. Dampak yang diperkirakan dapat terjadi jika porsi gas oksigen di troposfer lebih dari 21%. Ada di paragraf 2 ya. Ibu akan geser dulu ke paragraf yang dimaksud. Di paragraf 2, ini. Nah, oke. Nah, ada yang bertanya nih. Kita cek untuk soal sebelumnya berarti ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal sebelumnya. Nah, ada yang bertanya, kalau berubah, kenapa enggak yang A, Bu? Soalnya di situ juga berubah boleh. Ya, jadi ini masih soal yang sebelumnya. Kenapa tidak yang A? Oke, jadi alasan kenapa tidak kita pilih yang A,
ya. Nah, tadi yang A itu sempat kita bahas di awal, kita eliminasinya kenapa? Nah, alasannya adalah ini ada nah, gas. Walaupun tadi ada penjelasan inert ya. Inert itu sebenarnya penjelasan untuk gas dinitrogen oksida. Gitu ya. Tadi ada yang bertanya, ada kata kunci berubah. Nah, kata kuncinya sama-sama di A ada, di C ada berubah itu. Tapi kenapa tidak kita pilih yang A? Kenapa yang A tidak kita pilih? Karena troposfer itulah penjelasannya bukan gasnya, tapi lapisan atmosfer yang mengandung gas. Kayak gitu. Nah, jadi mengandung gas tertentu ya kelanjutan. Oke. Jadi alasan kenapa yang A tidak kita pilih karena bukan troposfer itu bukan gas, tapi lapisan atmosfer. Kayak gitu ya. Silakan ada lagi. Jadi jawabannya nomor 4 yang C. Ini langsung hapus ya. Oke. Ada lagi nggak? Nah, selanjutnya nomor 5 tadi ada yang menjawab delta kalau tidak salah. Ya. Oke, untuk nomor 5, dampak yang diperkirakan dapat terjadi jika porsi gas oksigen di troposfer lebih dari 21% adalah dampaknya apa? Nah, Ibu geser uh, ke teksnya dulu ya. Tadi apa? Sini kita temukan, nah penjelasan di sini ya. Hmm. Jika porsi gas oksigen di troposfer lebih dari 21%. Nah, katanya ya di sini gas oksigen, gas yang sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh makhluk hidup untuk respirasi ya. Seperti itu. Namun gas ini sangat mudah terbakar sehingga apa? Porsi 21% adalah porsi maksimal yang tidak membahayakan. Kayak gitu ya. Seperti itu. Penjelasannya ada di sini ya. Porsi maksimal 21% itu. Lebih dari itu terbayang seperti apa ya, jadinya dampaknya. Kita geser. Nah, tadi ada yang menjawab yang delta nih. Tepat ya jawabannya adalah yang delta. Kayak gitu. Nah, bergeser lagi ya, Ibu ulangi. Jawabannya yang delta. Delta itu apa? Delta itu adalah opsinya gimana? Meningkatkan kemungkinan terjadinya ledakan dan kebakaran di berbagai tempat. Gitu ya. Tadi apa? Uh, sangat mudah terbakar. 21% itu porsi maksimal yang tidak membahayakan. Kayak gitu ya. Jadi nomor 5 tepat nih jawaban kalian yang delta ya. Ada kemungkinan opsi yang lain nggak? Silakan. Nah, Ibu akan hapus lagi ya. Bergeser. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Teksnya sudah berbeda. Apa ini? Sini kalau dilihat ya di awal kalimat paragraf pertama pada abad ya, pada abad ke-17 Kerajaan Mataram menutup pelabuhan di pesisir utara Jawa. Nah, ini membahas apa? Pelabuhan ya, penutupan pelabuhan oleh Kerajaan Mataram kurang lebih itu. Nah, ada yang menjawab yang delta ya. Kita bahas nih. Untuk soal nomor 6 ya. Ini di layar tidak terlalu besar di layar. Oke. Apa dampak penutupan
pelabuhan di pesisir utara Jawa oleh Kerajaan Mataram pada abad ke-17. Dampaknya apa dari penutupan pelabuhan di pesisir utara Jawa? Nah, apakah yang A, company semakin bebas berdagang di Jawa, atau jalur perdagangan berubah melewati Makassar dan Banjarmasin, atau yang C, pedagang Cina dilarang berlabuh di Banjarmasin, atau dampaknya itu yang delta ini company memonopoli perdagangan di pesisir utara Jawa, atau yang E itu kerajaan Banjarmasin kehilangan komoditas lada. Silakan. Kalian setujunya yang mana dampak penutupan pelabuhan di pesisir utara Jawa oleh kerajaan? Kita cek teksnya ya. Jadi di awal paragraf pertama sudah terbahas bahwa ada penutupan oleh kerajaan Mataram ya, penutupan pelabuhan di pesisir utara Jawa. Nah, di sini kelanjutannya apa? Akibatnya company tidak bisa melakukan perdagangan di Jawa. Jadi kalau untuk opsi yang A kurang tepat ya. Kalau A itu apa? Company semakin bebas berdagang di Jawa. Sementara dampaknya apa? Company tidak bisa melakukan perdagangan di Jawa. Nah, ada yang menjawab yang B nih. Kebetulan muncul di layar ya. Nah, ada yang menjawab yang B. B itu apa? Jalur perdagangan berubah melewati Makassar dan Banjarmasin. Nah, kita lanjutkan. Kapal-kapal company tidak diperkenankan berlabuh di pesisir utara Jawa, katanya nih. Jalur perdagangan dari Maluku tidak bisa lagi melewati Sunda Kecil, Bali, Gresik, Jepara, Batavia, dan seterusnya. Jalurnya berubah menjadi dari Maluku menuju Makassar, Banjarmasin, Patani, Tiongkok, ya. Atau setelah tiba di Banjarmasin menuju Banten lalu ke India. Gitu ya. Hal itu membuat Banjarmasin menjadi kota dagang yang tumbuh di abad ke-17 dan abad ke-18. Biar orang-orang Banjar pun memiliki benteng terapung di sungai untuk menjaga keamanan. Nah, tadi ada yang menjawab opsi B dan delta. Jadi jawabannya adalah yang B ya, setuju nggak? Jawabannya yang B, jalur perdagangan berubah melewati Makassar dan Banjarmasin. Lihat ya, melewati Makassar dan Banjarmasin. Seperti ini. Jalurnya berubah menjadi dari Maluku menuju Makassar dan Banjarmasin, atau setelah tiba di Banjarmasin menuju Banten dan seterusnya. Jadi urutannya adalah setelah Banjarmasin itu Patani Tiongkok atau Banten India gitu ya. Seperti itu. Jadi jalur perdagangannya jadi berubah. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Bandung. Kenapa tidak kita pilih yang Delta? Delta itu apa? Company memonopoli perdagangan di pesisir utara Jawa. Yang ada apa? Tidak bebas berdagang lagi kayak gitu ya. Seperti itu company-nya itu di uh, saat Kerajaan Mataram menutup pelabuhan di pesisir utara Jawa. Itu jadi 6 yang Bandung ya. Itu ya. Nah, sekarang ke soal nomor. Nah, untuk soal nomor 7 ada yang menjawab yang C nih. Kita bahas ya. Nah, ada yang setuju dengan C ya. Ada 2 orang yang menjawab yang C untuk soal nomor 7. Nah, berdasarkan teks nih, mengapa orang-orang Banjar membakar loji dan kapal milik company Portugis dan Inggris? Apa yang menjadi alasan, apa penyebab orang-orang Banjar membakar loji dan kapal milik company Portugis dan Inggris? Yang C itu apa? Mereka menolak upaya monopoli perdagangan oleh company dan pedagang Eropa. Jadi di sini orang-orang Banjar membakar loji dan kapal milik company dan Portugis, termasuk Inggris juga gitu ya. Ada kata kunci. Nah, akibatnya terlihat di situ ya. Orang-orang Banjar
Ini ya, membakar loji-loji, kapal-kapal, dan barang-barang milik company Portugis dan Inggris. Nah, di situ ada dampaknya ya. Penyebabnya apa yang menyebabkan mereka yang di sini adalah orang-orang Banjar membakar loji-loji dan seterusnya. Nah, di sini kalimat sebelumnya bahasa apa? Company dan pedagang Eropa lainnya sudah sejak abad ke-17 berupaya apa? Melakukan monopoli di Banjarmasin ya. Nah, itu yang menjadi penyebab orang-orang Banjar membakar loji-loji, gitu ya. Berarti di sini bisa kita, nah, bisa kita pilih ya. Jawabannya adalah yang C. Mereka menolak gitu ya. Dengan uh, dibakarnya loji-loji kapal-kapal milik company dan pedagang Eropa itu adalah bentuk penolakan mereka kan gitu ya. Nah, mereka menolak upaya monopoli perdagangan oleh company dan pedagang Eropa. Gitu, 7 yang C ya. Satunya jawaban kalian. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 8 boleh. Sampaikan jawaban kalian. Nomor 8 yang ditanyakan bagaimana hubungan antara perdagangan lada di Banjarmasin dan kekurangan beras di wilayah tersebut. Oke, ada yang menjawab ini untuk soal nomor 4. Ada yang menjawab yang E ya, untuk nomor 8 ini. Kita bahas. Nomor 8 yang E itu fokus pada penanaman lada menyebabkan produksi beras menurun. Itu katanya hubungan antara perdagangan lada di Banjarmasin dan kekurangan beras. Kita lihat kata kunci beras ya. Ada kata kunci kekurangan beras, ada ya di paragraf 3. Kekurangan beras. Hubungan antara pedagang lada di Banjarmasin dan kekurangan beras di wilayah tersebut. Kita lihat. Nah, pada 1662 tercatat ada 12 kapal pedagang Melayu, Portugis, dan seterusnya yang membawa lada dan emas dari Banjarmasin ke Makassar. Pedagang dari Jawa banyak membawa beras dan garam. Karenanya di sini hilangkan saja. Karena Banjarmasin kekurangan beras akibat fokus pada komoditas lada, begitu ya. Jadi hubungan antara perdagangan lada di Banjarmasin dan kekurangan beras itu adalah tepat yang E ya. E itu apa? Fokus pada penanaman lada. Menyebabkan produksi beras menurun. Begitu ya. Nah, penjelasan lainnya apa di sini? Nah, tepat ya, Mas setuju dengan yang E. Dan juga. Jadi katanya pada mulanya di paragraf sebelumnya, pada mulanya hanya kapal-kapal Cina yang berlabuh di Banjarmasin. Kuatnya penarikan lada dari pihak mereka untuk perdagangan ke Cina mengakibatkan penanaman lada di Banjarmasin, yaitu maksudnya Banjarmasin, menjadi pesat sekali. Nah, ya, seperti itu. Jadi, uh, fokus menanam lada nih berpengaruh pada produksi beras yang menurun. Sampai di sini Banjarmasin kekurangan beras. Makanya pedagang dari Jawa banyak membawa beras dan garam, begitu ya. Akibat fokus pada komoditas lada. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Tepat ya dengan jawaban yang tadi. Untuk soal nomor, ya, jadi Ibu tandai dulu. Nomor 8 itu tepat jawabannya adalah yang fokus pada penanaman lada dan menyebabkan produksi beras menurun. Ya, Ibu kembali. Sekarang ke soal nomor 9. Strategi apa nih yang paling masuk akal? Untuk seorang pedagang dari Jawa pada abad ke-17
mendapatkan keuntungan dari perdagangan di Banjarmasin. Nah, tadi ada yang menjawab yang yang ya. Itu apa? Membawa beras dan garam ke Banjarmasin untuk dijual kepada penduduk lokal. Nah, tepat ya? 9 ya. Tanpa kita cek teksnya kembali, tadi sudah tergambar ya di soal sebelumnya. Tepat, yaitu yang membawa beras dan garam ke Banjarmasin untuk dijual kepada penduduk lokal. Jadi ada peluang ternyata ya, pedagang dari Jawa melihat peluang itu. Nah, ada kebutuhan di Banjarmasin, kebutuhan beras dan garam. Ibu sampaikan kembali ya. Jadi 9 itu tadi apa? Yang ya, seperti itu. Hapus kembali. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nomor 10 ada yang menjawab yang delta nih. Apa kemungkinan yang terjadi jika company tidak ikut campur dalam urusan politik di kerajaan Banjarmasin? Di sini seperti tipe soal apa? PU ya, penalaran umum. Apa kemungkinan yang paling eh, apa kemungkinan yang terjadi jika company tidak ikut? Nah, dinegasikan ya, menggunakan modus Valencia. Penjelasan di dalam teksnya itu ada campur tangan, company itu ikut campur dalam urusan politik di kerajaan Banjarmasin. Nah, apa kemungkinan yang terjadi jika tidak nih? Jika company tidak ikut campur gitu ya. Nomor 10, tadi ada yang menyebutkan jawabannya. Nah, ada di paragraf terakhir ya. Seperti halnya di Mataram, company terus ikut campur tangan urusan kerajaan di Banjarmasin. Gitu ya. Di sini, di awal paragraf terakhir dulu. Namun, company terus berbuat sesuatu di Banjarmasin, katanya. Rebutan tahta pernah terjadi di kerajaan Banjarmasin. Pangeran Amir pada 1785 tercatat ingin merebut tahta dengan bantuan orang-orang Bugis, tapi menjadi petaka bagi Banjarmasin. Gitu ya. Seperti halnya di Mataram, company terus ikut campur tangan. Mataram di Banjarmasin ya, company ikut campur ya dalam perebutan tahta. Seperti itu. Nah, jadi kita cek opsinya. Apakah yang A, Pangeran Amir akan tak berhasil merebut tahta dengan bantuan orang-orang Bugis? Tadi penjelasannya apa? Tetapi menjadi petaka bagi Banjarmasin ya, ingin merebut tahta dengan bantuan orang-orang Bugis. Nah, kalau tidak ikut campur nih, apakah berkaitan atau tidak nih? Dengan kalau company tidak ikut campur. Kalau yang B, kerajaan Banjarmasin akan cepat jatuh ke tangan company. Kalau ini company tidak ikut campur. Apakah seperti itu? Akan lebih cepat jatuh kalau tidak ikut campur? Kalau yang cek kita cek, company tidak akan memiliki kepentingan dalam perdagangan lada di Banjarmasin. Apakah itu yang akan terjadi jika company tidak ikut campur? Kalau yang delta nih, ada yang menjawab yang C nih. Kita cek yang delta dulu. Perebutan tahta tetap terjadi, tetapi tanpa keterlibatan pihak luar. Nah, seperti itu. Atau yang Banjarmasin akan kehilangan peran sebagai pusat perdagangan di Kalimantan. Apakah keberadaan company dengan ikut campurnya dalam urusan politik di kerajaan Banjarmasin berpengaruh pada uh, kepemilikan peran sebagai pusat perdagangan di Kalimantan nih, Banjarmasin? Nah, nah jadi dari opsi yang
terlihat memungkinkan itu antara mana dan mana nih? Sementara C dengan D ya. Nah, antara C dengan D, di sini eh, lebih ke yang delta. Kita cari alasannya kenapa lebih. Sebenarnya ini lebih tersirat ya kalau dilihat. Perebutan tahta tetap terjadi tanpa ada campur tangan company juga gitu ya. Tapi tanpa keterlibatan pihak luar dalam hal ini company tidak terlibat. Kayak gitu. Jadi itu andaikan, bukan andaikan ya, jika company tidak ikut campur, berarti perebutan tahtanya ini kemungkinannya tetap terjadi gitu ya, tapi tanpa keterlibatan pihak luar seperti itu. Di 10 yang delta, kayak gitu. Kenapa? Di sini sebelumnya Pangeran Amir pada 1725 tercatat ingin merebut tahta dengan apa? Dengan bantuan orang-orang Bugis ya, tetapi menjadi petaka bagi Banjarmasin. Jadi itu secara tersirat perebutan tahta masih tetap terjadi. Nih, Pangeran Amir ya ada keinginan untuk merebut tahta gitu ya dengan bantuan orang-orang Bugis. Seperti itu. Jadi dijelaskan tapi menjadi petaka bagi Banjarmasin katanya. Seperti itu ya. Jadi kenapa bukan yang C? Company tidak akan memiliki kepentingan dalam perdagangan lada di Banjarmasin. Nah, di sini keberadaan company di situ ya dikaitkan dengan apakah ada kaitan nih politik dengan perdagangan lada. Eh, Kemungkinannya ada ya, ada kepentingan nih kenapa sampai ikut campur kayak gitu ya. Seperti itu. Tentu akan berkaitan antara politik dan perdagangan seperti. Tapi di sini yang terlihat adalah perebutan tanah tetap terjadi. Yang terlihat secara tersirat ya di paragraf kelima seperti itu. Paragraf berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Paragraf 4 ya. Yang ingin disampaikan untuk soal nomor 10 ini. Nah, tadi untuk penjelasan ada tidak? Jadi ya, sudah ya nomor 10 yang delta. Nah, untuk soal nomor 9 ada yang bertanya opsinya ya. Diulang ya, nomor 9 itu yang E. 9 yang E, 10 yang delta. Ya, kita lanjutkan soal nomor 11 ya. Oke, jadi sudah Ibu sampaikan ya. Ibu ada kendala nih ya. Maksudnya adalah tidak menggunakan laptop ya untuk pertemuan kali ini. Jadi menggunakan. Oke, nomor 11 kita cek ya. Oke, nomor 11 gambaran kondisi psikologis Baron yang sesuai dengan isi bacaan adalah oke, teksnya sudah berubah ya. Kalian pernah uh, menemukan teks ini tidak sebelumnya? Nah, ada yang menjawab yang delta nih. Nah, perutku tidak langsung membesar seperti yang kukira pada Ibu Langi. Pada bulan-bulan pertama, aku justru tidak kelihatan seperti orang hamil, apalagi dari belakang. Lengan dan pinggangku tetap ramping, hanya perut yang membuncit sedikit demi sedikit. Berhubung aku mengalami muntah parah dan nyaris tidak bisa makan, dan nyaris tidak bisa makan. Ibu Nani, berhubung aku mengalami muntah parah dan nyaris tidak bisa makan, kulitku menjadi pucat seperti orang yang kebanyakan begadang, katanya. Bergadang ya. Kita cek ya. Cek apa? Nah, cek yang bakunya itu bergadang atau begadang nih. Boleh kalian kalau begadang mah di lagu ya. Nah, nanti boleh cek di KBBI masing-masing ya. Katanya
Pregnant wajah perempuan hamil yang konon sebagaimana dijanjikan buku-buku panduan kehamilan tak terjadi pada dan seterusnya ya. Oke. Yang adalah kutipan paragraf pertama ya. Di situ dimunculkan ada 4 paragraf. Oke, untuk pertanyaan soal nomor 11, tadi ada yang menjawab yang A ya. Yang A atau apa? Ibu cek dulu. Oh, delta ya. A. Nah, ada yang A, nah ada yang delta, ada yang A. Kita cek ya. Gambaran kondisi psikologis Baron yang sesuai dengan isi bacaan adalah, di sini ada tokoh aku dengan suaminya bernama Baron. Itu ya. Gambaran kondisi psikologis Baron. Bisa dulu. Nah, Baron senang sekali aku menjadi, akan bilang ya, Baron senang sekali akan menjadi bapak, katanya ya. Tanpa kusuruh, dia berhenti merokok. Dia juga mulai bangun lebih pagi untuk membuatkanku ya smoothies yang terdiri dari pisang beku, bayam, kacang almond, susu full cream, dan kayu manis. Ya, dan seterusnya. Kalian baca masing-masing ya detailnya. Nah, paragraf selanjutnya. Suatu sore, Baron muncul dengan rambut cepak seperti tentara. Separuh bagian dibabat sisa setengah senti, katanya nih. Sementara bagian pucuk kepalanya dibikin berjambul, ditata mencuat dengan bantuan wax. Dan seterusnya. Nah, dari tindakannya dengan memangkas rambutnya, ya berhenti merokok, dan seterusnya, terlihat nih gambaran kondisi psikologis Baron ya. Nah, jadi tepat ya jawabannya nomor 11 itu yang delta. Delta itu apa? Sangat sayang istri yang sedang hamil. Tentu untuk kondisi kesehatan janin dalam kandungan istrinya, dia berhenti merokok kayak gitu ya. Sampai dia juga memangkas rambutnya. Nah, di situ apakah ada keterkaitan secara langsung nih sampai memangkas rambutnya? Nah, intinya sudah mempersiapkan diri menjadi bapak. Gitu ya. Oke, jadi kenapa bukan yang A? A itu apa? Rajin, perhatian, dan bisa menjadi pengayom. Kalau rajinnya tidak tertampak jelas kerajinannya itu sebelah mana, mungkin misalkan ada penjelasan pada saat kuliah misalkan ya, baru datang tepat waktu dan seterusnya. Tapi untuk rajin itu kurang mewakili gambaran kondisi psikologis Baron. Dalam hal ini adalah yang diinginkan kondisi psikologis Baron dalam waktu yang sedang diceritakan. Gitu ya. Maksudnya adalah Baron datang tepat waktu dan mengambil tempat di pojok belakang yang terdekat dengan pintu itu dalam pada masa kuliah saat itu. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi lebih ke yang delta yang nomor 11. 11 delta. Ibu sampaikan tulisan dulu ya, nanti Ibu tandai sekaligus dengan soal nomor 12. Jadi 11 yang delta. Nomor 12, tindakan tokoh Baron yang menggambarkan ungkapan dia tahu aku merujuk pada periode regenya selama kuliah. Kata kuncinya apa? Periode regenya. Ya. Tindakan tokoh Baron yang menggambarkan ungkapan dia tahu aku merujuk pada periode regenya. Oke. Seperti itu. Jadi antara A, B, C, D, E langsung saja jawabannya adalah yang A. Ya. Ibu disangkan dulu ya. Yang A itu apa? Berambut gimbal, berkulit putih, maniak rokok, tetapi tetap rajin mengikuti perkuliahan sesuai jadwal. Gitu ya. Berambut gimbalnya kita lihat nih. Oke. Sudah ketemu? Nah, Ibu sedang mencari kata kuncinya nih. Nah, baru Ibu lihat nih, ia perokok berat.
kulit baron putih. Gitu ya. Siapa lagi? Eh, sesuai jadwal ya, tepat waktu nih. Nah, kalian sudah ketemu mana yang menunjukkan gimbal nih, rambut gimbalnya? Oke, oke, ketemu ya di sini ya. Mending gimbal sampai kutuan katanya ya, seperti itu. Jadi sampai heran ya istrinya itu. Pangling saja, kamu kan nggak pernah mau potong pendek, mending gimbal sampai kutuan katanya. Baron keterkekeh nih, dia tahu aku merujuk pada periode reginya selama kuliah. Ya, oke. Jadi nomor 12 yang A ya. Ada kemungkinan jawaban yang lain nggak? Jadi Ibu tanda ini nomor 11 itu tadi 11 yang delta. Oke, seperti ya. Nomor 12 yang A. Ada yang ingin disampaikan untuk nomor 11 yang delta, 12 yang A? Gitu ya. Nomor 13. Bentar, Ibu cek. Nah, 5 menit lagi. Kita coba lanjutkan soal nomor 13. Tujuan tokoh aku menceritakan secara rinci karakteristik Baron sejak awal kuliah hingga hingga setelah menikah. Tujuannya apa? Apakah yang A menegaskan watak Baron yang konsisten nyentrik, atau B melukiskan perjalanan hidup Baron yang penuh lika-liku, atau C menunjukkan keinginan Baron untuk bergaya hidup bebas, atau Delta membandingkan karakter Baron sebelum dengan sesudah kuliah, atau yang E menambah informasi tentang latar belakang keluarga besar Baron. Langsung saja nih. Jawabannya setuju tidak nomor 13 ini yang A ya. Kenapa yang A? Yang A itu apa? Menegaskan watak Baron yang konsisten nyentrik. Pada saat uh, masa kuliahnya katanya nih, kamu kan nggak pernah mau potong pendek, mending gimbal sampai kutuan katanya ya. Seperti itu. Konsisten ya. Konsisten dalam uh, gaya atau tampilannya gitu ya. Seperti itu. Itu kenapa bukan yang Delta misalkan membandingkan karakter Baron sebelum dengan sesudah kuliah? Nah, di sini kurang sesuainya adalah uh, yang tampak perubahannya itu adalah baru berani berubahnya itu adalah setelah istrinya hamil. Nah, jadi bukan yang Delta itu perbandingannya bukan dengan sesudah kuliah, tapi setelah istrinya hamil. Itu. Nah, jadi itu untuk penjelasan tujuan tokoh aku menceritakan secara rinci karakteristik Baron sejak awal kuliah hingga setelah menikah. Ya, 13 yang A, begitu. Nomor 14 sekarang. Alasan tokoh aku merasa takjub dengan perubahan drastis Baron. Nah, 14 ada yang menjawab yang Delta nih. Yang lain setuju juga atau seperti apa? Nah, nomor 14 tepat ya yang Delta nih. Nah, Delta itu apa? Rela bertransformasi menjadi lebih baik untuk istri dan anak. Berhenti merokok, apalagi sampai memangkas rambutnya ya. Seperti itu. Itu itu baru penjelasan untuk perubahan transformasi dari sisi fisiknya. Itu baru penjelasan untuk itu ya. Seperti itu. Jadi yang delta. Oke, saat yang delta. Hapus kembali ya. Nomor 15 silakan. Hal penting tentang nilai kekeluargaan dari tokoh Baron adalah itu penjelasan yang diinginkan hal penting tentang nilai kekeluargaan dari tokoh Baron. Apakah yang A memilih mengalah untuk kebahagiaan, atau B mengabdi penuh kepada keluarga besar, atau C memberikan yang terbaik untuk dirinya,
atau delta mengesampingkan ego demi kenyamanan, atau yang mengutamakan hal-hal pribadi dalam relasi. Kita bisa eliminasi yang ini. Nah, ada yang menjawab yang delta ya. Kita akan bahas. Jadi sebelum kita cek jawaban delta, yang bisa kita eliminasi itu yang sih kita eliminasi ya. Memberikan yang terbaik untuk dirinya, kita eliminasi. Mengutamakan hal-hal pribadi dalam relasi itu kita eliminasi. Nah, ada yang menjawab delta ya. Jawabannya tepat yang delta. Mengesampingkan ego demi kenyamanan. Gitu ya. Jadi tentu itu dengan kemauannya sendiri ya. Dari perokok berat menjadi tidak merokok itu sulit ya. Nah, itu jadi mengesampingkan egonya. Itu salah satunya. Oke. Jadi 15 yang delta. Ada yang disampaikan? Tepatnya jawaban kalian yang delta ya. Oke. 1 menit lagi boleh kita munculkan soal nomor 16 ya. Berdasarkan teks mengapa istilah brain rot? Nah, ini ya istilah yang belakangan kita dengar. Katanya nih, mengapa istilah brain rot ini menjadi lebih masif penggunaannya pada tahun 2024? Langsung saja, karena ini di menit terakhir ya. 16 itu yang Bandung. Yang Bandung, karena istilah itu awalnya digunakan oleh generasi alpha dan semakin relevan bagi semua pengguna internet. Kita cek ya penjelasannya. Mulanya katanya istilah tersebut, istilah apa? Istilah brain rot tadi ya. Diulangi, istilah tersebut jamak digunakan oleh para pengguna internet dari generasi alpha katanya. Namun, nah di sini ya, namun makin hari relevansi istilah tersebut terhadap seluruh pengguna internet makin terasa. Gitu ya. Jadi itu alasan untuk nomor 16 kenapa yang B yang Bandung. Ya kan, ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi terakhir sampai nomor 16 ya. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, akhir ya. Jadi mohon maaf untuk tampilan di layar agak terkendala ya.